Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini saya mau mereview HP second dari Vivo dengan tipe Vivo Z1 Pro. Ya, yang jelas ya teman-teman, ini HP second. Jelas kalau saya bikin video seperti ini pasti HP COD-an gitu ya. Ya, jadi tadi saya COD HP Vivo Z1 Pro, HP yang kala itu booming dengan slogannya HP gaming, sampai ada logonya ya, Club Open PUBG Mobile ya. Karena memang HP ini spesifikasinya udah spesifikasi untuk gaming dengan menggunakan chipset yaitu Snapdragon ya. Kita lihat dulu di sini, ada nggak di sini ya? Oh ini ya, hanya tipe ini aja. Oh ini. Chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 712 yang kala itu ya, di tahun 2019 ini ada rilisnya ya. Tahun 2019 Snapdragon 712 ini sudah chipset untuk gaming banget. Jadi kala itu sudah benar-benar apa ya, HP mid rank yang kuat untuk gaming gitu. Kemudian apa ini? Ultra O screen, maksudnya kamera depannya seperti O ya, di pojok kiri dengan 32 megapiksel. Kemudian baterainya 5000, fast charging 18 watt. Ini baterainya gede banget kala itu ya. Sekarang masih terbilang cukup gitu ya. Dengan kamera di belakang yaitu 3 kamera. Oke, kita akan buka ya. Alhamdulillah ini saya dapatnya bekas tapi lengkap ya. Tapi nggak lengkap banget. Masih ada kotak ya, dan kita akan buka seperti apa aja isinya. Oh iya, sama ini teman-teman. Ada kotak HP, kitab-kitab, dan juga ada nota pembelian di awal, dan ada charger. Tapi ini bukan ori ya. Ini merek apa ini? Amino. Ini kayaknya lumayan bagus, tapi standar ya, standar bagus. Terus, nah untuk Z1 Pro ini sudah support fast charging 18 watt. Artinya 9 volt 2 ampere bisa. Nah, jadi apa charger bawaan itu support fast charging 18 watt. Nah, yang ini Amino, yang user sebelumnya membelikan juga merek Amino dengan ini, ada kelihatan ya, mungkin teman-teman kelihatan. Nah ini ya, inputnya jelas 250 volt, kemudian outputnya 5 volt 4 ampere, 20 watt berarti ya maksimal. Ini maksimal 20 watt bisa, berarti sudah bisa ngangkat untuk Z1 Pro ini. Lalu bisa juga support ke 9 volt 2 ampere, lalu 12 volt 1 ampere, 1,5 ampere ya. Jadi charger ini yang punya belikan terpisah ya. Mungkin charger bawaannya rusak ya, karena sudah HP dari 2019 itu terbilang cukup tua. Kalau sekarang berarti sudah mau masuk 6 tahun, berarti sudah cukup tua. Oke, seperti apa isinya? Kita akan buka. Tadi sudah saya buka ya, cuman ini saya masukkan lagi biar unboxing ala-ala gitu. Oke, ini kotaknya masih ori, kotak aslinya seperti ini memang. Lalu ini ada handphonenya, kita akan bahas nanti. Masih ada wadah ya, masih ada wadah. Nah di sini isinya ada apa aja? Bekas, oh ini ada bekas SIM injektor dan sudah nggak ada. Tadi orangnya bilang juga sudah hilang ya. Lalu masih ada, nah ini buku petunjuk ya. Ini kitab petunjuk, ini nggak dibuka, dari awal beli kayaknya nggak dibuka ini. Masih ori ya, ori. Lalu, nah ini kayaknya wadah tempered glass bawaan mungkin ya. Nah ini ada notanya ya, ada nota pembelian di awal kayaknya. Kita lihat berapa. Oke, Vivo Z1 Pro, kemudian emailnya ditulis, harganya sekian. Ini harga baru ketika tahun 2019 teman-teman ya. Jadi harga awal rilis kurang lebih seperti ini. Nah ini belinya di sini nih ya, di counter ini. Jadi nota pembelian awal si user. Tapi nggak tahu juga apakah user yang saya beli tadi itu memang user awal yang beli ini atau bukan. Itu juga kurang paham ya. Lalu kosong, nggak ada lagi. Di sini juga kosong. Chargernya nggak ada. Tapi second dengan kondisi lengkap seperti ini jarang ya teman ya. Oke.
Dan untuk harga COD ya, harga HP ini saya ambil itu pokoknya di bawah 1 juta ya. Untuk pastinya di angka 700 ribuan gitu ya, 700 ribuan. Lebihnya berapa pokoknya kurang lebih segitu. Nah, lalu kita akan lihat untuk HP-nya. Nanti teman-teman boleh simpulkan di kolom komentar ya, apakah worth it HP second Vivo Z1 Pro dengan harga segitu kurang lebih ya. Pokoknya ada lebihnya ya sekian, pokoknya patokannya segitu. Apakah worth it, masih dipakai, dan seterusnya. Oh ya lupa, varian yang saya dapat ini adalah varian yang RAM 6, internal 128. Jadi yang paling tinggi ya, varian paling tinggi. Oke, ini handphonenya ini udah nyala ya. Nah, ini udah nyala ya. Ini sudah nyala. Ini tampilan awal, saya terangkan dulu. Oke. Nah, teman-teman, jelas yang namanya HP second itu tidak semuanya original ya. Mungkin ada juga HP second yang benar-benar masih original bawaan dari pabrik, ada juga. Tapi kan setiap orang pasti dalam pemakaiannya berbeda-beda gitu. Nah, yang saya dapatkan ini sudah ada minusnya, makanya harganya bisa murah ya. Di tempat saya itu masih terbilang murah teman-teman ya. Mungkin nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Kalau ada yang lebih murah boleh komen ya. Tidak saling berbagi. Mungkin tiap daerah itu berbeda. Minusnya apa, harganya berapa, biasanya berbeda gitu. Tergantung daerah. Nah, di sini minusnya yang pertama, teman-teman bisa lihat ya, mungkin ini kalau ini mungkin di sini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nyaksin ada cahaya yang tembus nih ya. Mungkin kelihatan ya, ini sedikit cahaya yang tembus. Sudah dipastikan kalau seperti ini keadaannya, kemungkinan besar LCD sudah tidak ori lagi gitu. Dan memang kata user, LCD sudah pernah diganti. Nah, ini kelihatan juga saringan untuk earpiece ya. Di sini biasanya ada yang kayak buat penyaring, ini sudah nggak ada. Sering banget ya teman-teman. Ya, bukan menyalahkan teknisi ya, tapi setiap ada penggantian LCD, bagian di saringan di earpiece ini jarang banget dipasang kembali. Padahal ya untuk lebih terlihat estetik di sebuah handphone, ya ini dipasang gitu. Walaupun fungsinya ya nggak berfungsi-fungsi amat gitu ya, hanya untuk view atau looknya terlihat menarik begitu. Lalu kita buka handphonenya. Ini ada case-nya lumayan, tanpa beli lagi ya. Nah, ini ya LCD sudah tidak ori. Ini lihat sudah kelihatan ada bayang-bayang. Nah, ini saya tembus. Ini kayaknya lemnya ngangkat ya, kurang rapat. Nanti mungkin bisa saya lem ulang. Nah, terus di bagian sini juga ada kayaknya sedikit yang agak kelihatan di sini. Ini mungkin cahaya atau bukan, kurang paham. Bukan ini kayaknya. Yang jelas sebelah sini ada cahaya yang keluar di sebelah sini. Nah, ini. Terus kita lihat dulu tampilan fisik teman ya. Di sini udah nggak ada, tombol masih utuh, masih enak semua tombolnya. SIM injector juga masih ada ya. Terus di bagian bawah, nah ini ya teman, ternyata tidak ada baut. Nah, ini harusnya ini ada baut kecil 2 di sini kanan kiri seperti iPhone ya. Ini ada pengancingnya di sini. Walaupun ini juga fungsinya nggak terlalu signifikan. Dia nahan apa? Dia nahan bagian case di sini supaya nggak renggang dan supaya konektor di sini nggak melenceng dari lubangnya. Ini nggak ada pun nggak masalah, tapi kan tetap nggak ori kalau nggak ada ya. Kayak iPhone. Lalu ini kotor aja, kotor. Terus ini lubang mic, ini lubang handphone jack. Nah ini teman ya, minusnya lagi. Casing belakang ini ngangkat. Ya. Dan teman-teman perlu ketahui, untuk buka handphone Vivo Z1 Pro, teman-teman jangan buka dari sini. Jadi teman-teman bukanya dari mana? Dari copot SIM injektor, SIM tray, lalu dari sini agak dicongkel-congkel dari sini. Jadi langsung ya. Ini tidak perlu dilepas teman ya. Mungkin teman-teman yang mau buka Vivo Z1 Pro bingung, jangan buka dari sini. Nah, kok ini ngebengkang begini? Ini ada 2 kemungkinan teman ya. Yang pertama, teknisi yang ketika buka handphone ini ganti LCD, dia bukanya dari sini, bisa jadi yang pertama. Yang kedua, firasat buruk saya adalah baterainya kembung. Gitu ya. Tadi sebenarnya sudah sempat mau saya buka. Di sini sudah bekas ada congkelan dari kuku saya, ternyata nggak bisa gitu, susah bener. Dan orangnya juga takutnya nggak enakan saya bongkar-bongkar semua. Jadi ya saya khusnuzon, kata orangnya baterainya aman mas, baterainya aman. Ya kita kan juga nggak bisa menilai pastinya ya.
Kalau firasat buruk saya, ini baterainya kembung, gitu ya teman ya. Nanti kita akan bongkar. Nah, sekarang kita cek untuk dalamnya. Ini baterainya sudah saya cas tadi 99%, ini sudah turun di 94. Untuk baterai kapasitas 5000 itu untuk tahun sekarang teman-teman itu masih lumayan bagus, masih lumayan besar untuk kapasitas segitu, karena HP-HP baru juga minimal di angka 4 ke atas ya, 4000 ke atas. Kita lihat pengaturan, lalu bawaan sistem tentang ponsel. Nah, dia Vivo-nya tipe 1918, Fantouch-nya OS 10.5, Android-nya mentok di Android 11. Jadi, kalau teman-teman yang pengen nyari HP second, HP secondary, HP kedua, atau mungkin yang mau cari HP second aja untuk penggunaan sehari-hari, ini mentok di Android 11 sebenarnya. Ini nggak bisa lagi diupdate, jadi mentok 11. Terus RAM-nya 6, internalnya 128, dan seterusnya. Lalu ya itu ya, kalau di sistemnya seperti itu. Nah, saya juga cek di bagian AIDA 64, ternyata sama ya. Nah, di sini RAM-nya terbaca 6 LPDDR4X, kemudian yang terbaca itu totalnya 5600. Lalu RAM ya sudah terpakai, lalu internal penyimpanan 108,12 ini yang terbaca. Walaupun totalnya 128 GB. Nah, itu ya teman-teman untuk isi ya kurang lebih dari. Kalau untuk fungsional ini masih fungsi teman ya. Ini masih fungsi, kita akan tes ya. Suara. Oke. Oke ya. Ini masih fungsi ya, notifikasi. Ring. Lagi. Oke, masih fungsi. Speakernya masih satu ya, teman-teman, masih mono kayaknya. Nanti kalau salah teman-teman silahkan benerin ya, tolong diluruskan di kolom komentar. Lalu di bagian apa lagi ya, touchscreen ya, ini kan LCD sudah gantian ya teman-teman. Jadi kalau LCD udah pernah ganti, teman-teman jangan sampai nggak ngecek untuk touchscreennya ya. Ini cara manualnya begini. Kalau ini lepas berarti dia ada yang ghost touch dan mesti error gitu. Kalau begini lepas ya, ini cara manual teman ya. Ini cara manual, cara cepat juga, karena saya sebagai teknisi juga mesti cek dengan cepat supaya tahu LCD-nya bermasalah atau tidak. Nah, itu ya. Saya di sini. Oke. Terus kita tahan sebentar begini. Dia gerak apa enggak? Normal ya. Kita coba lagi. Oke, enggak gerak ya. Maksudnya enggak, ikonnya enggak gerak-gerak gitu. Enggak getar-getar. Artinya touchscreen-nya atau sentuhannya bagus. Nah, teman-teman kalau mau cari LCD, cara ngetes manualnya begitu. Jadi nggak perlu sampai lama, tes langsung touchscreen-nya. Kalau dirasa dua itu aman, cukup gitu. Nah, sekarang saya curiga di sini teman ya, di bagian baterai apakah kembung. Kita akan cek ya teman-teman. Kita akan lihat. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan gitu. Jangan lupa untuk SIM tray-nya kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, kita lepas, jangan sampai ini lupa ya. Nah, cara bukanya teman-teman nggak perlu ini langsung dari sini ya. Memang cara bukanya begini. Jadi bukan di apa? Oh, ini kuat banget ya teman ya, masih rapat banget. Waduh, malah patah ini. Rapuh banget teman. HP second tapi serasa HP ini tua. Seharusnya untuk usia masih sekitar 5 tahun itu masih bagus ya. Ya, ini kita congkel-congkel dikit-dikit. Oke, sudah terbuka ya. Nah, oke, ternyata aman ya teman-teman. Oh, ini sudah ada. Benar teman-teman ya. Jadi perkiraan saya benar. Di sini sudah ada bentuk baterai yang enggak enggak sinkron ya di antara ini. Harusnya kan rata ya di sini. Mungkin ini masih kondisi nyala ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya, teman. Oke. Gimana ya? Nah, ini di sini. Ini nah di bagian sini ini udah ada agak ngembang sedikit. Nah, di sini. Nah, ini. Kelihatan ya teman ya, kayak nggak rata gitu.
Nah, di sini dari sini ke sini. Ini nggak rata teman ya. Artinya ini baterai sudah mulai mengembung. Mengembung lagi. Sudah kembung gitu. Nah, ini sudah, dan ini sudah mulai bau gitu. Nah, ini baterainya sudah mulai ada tercium bau-bau lithium gitu. Ya, ini baterainya benar-benar udah kembung kalian ya. Ini nggak bisa di, pokoknya kalau baterai sudah kembung teman-teman itu sudah pasti secara apa namanya kualitas itu turun ya. Gitu. Oke, ini coba saya matikan dulu ya. Kita akan lihat sekembung apa baterainya. Kita akan matikan. Oke. Ini juga terlihat teman ya, bautnya sudah nggak sinkron. Harusnya ini bautnya kan seragam warnanya. Ini ada satu yang nggak ada teman ya. Nah, hal-hal kecil seperti ini teman yang kurang diperhatikan ya. Ini kan ada baut ya di sini, harusnya di sini satu. Ini dua nih, nggak ada, satu, dua. Nah, yang seperti ini ya, yang kurang apa? Ya kurang bagus ya teman-teman, karena kalau bisa sebagai teknisi apa yang terpasang sebelumnya jangan sampai berkurang begitu. Oke. Oke, untuk mesin yang user bilang mesin belum pernah servis, dan ini juga kelihatan ya, belum ada tanda-tanda blower atau solderan, masih mulus, dan kan tanda kertas juga ini masih putih, artinya belum pernah kena air ya, baik kecembur ataupun kecipratan gitu. Oke, kita akan lepas baterai, dan ternyata teman-teman, ini yang sering teman-teman tanyakan di kolom komentar baterai ya. Ini baterainya sudah nggak tahu nih, ini dicolok atau apa ini ya. Ini. Nah, ini sudah mulai agak ngembung ya teman-teman. Ini bisa kelihatan ya. Ini sudah mulai agak ini, nggak rata kelihatan. Nah, di sini sudah nggak rata, di sini ada kayak nonjol ke atas. Nah, ini tanda ya, tanda kembung, baterai kembung begini. Ini baru permulaan ya. Nah, ini kan sudah nggak rata. Nah, kalau sudah begini, ya mungkin untuk pemakaian jangka pendek masih aman ya teman-teman. Tapi untuk jangka panjang kalau bisa, ya ini diganti. Ini juga kayaknya belum saya mau ganti dulu lah. Ini masih bisa dipakai untuk sementara waktu, masih aman. Cuman di bagian backdoor ya teman-teman, yang mengerikan ya. Ini ngangkat. Nah, ini kan kalau begini normal. Ini kan ya, harusnya begini. Cuman karena kedorong baterai, jadi dia terangkat ke atas begitu. Nanti akan coba saya lem, apakah bisa nempel lagi. Ya, ini kayaknya susah juga teman ya untuk di, jelas kalau udah kembung ini udah nggak bisa lagi diperbarui, harus diganti. Nah, untuk kapasitasnya ini ya 5000 ya, tapi yang tertulis di sini yang rate kapasitinya 4880, tapi ditulisnya 5000. Baik teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.